Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Perang dunia ketiga ini bukan sedang akan datang, tetapi dia sedang berlangsung. Itu adalah salah satu judul video yang saya lihat dari salah satu ulama yang saya kagumi, yaitu Syekh Hamzah Yusuf. Bagi orang-orang yang senang mendengarkan ilmu, itu akan kagum terhadap sosok beliau itu. Beliau itu mu'alaf dari Amerika, keturunan Irlandia kalau tidak salah. Itu ada judul video yang sangat menarik ya. World War III is not coming. It's already being written. Itu adalah sebuah pernyataan yang katakanlah bold ya. Dia sangat kalau dalam bahasanya kita itu bukan berani, ya terang-terangan begitu. Itu adalah suatu pernyataan yang terang-terangan, yang mana memang kita sebagai pelaku sejarah biasanya itu tidak sadar akan sejarah yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi. Nah, saya ini bukan ahli geopolitik, jadi tidak bisa berbicara banyak tentang itu. Apalagi melihat perkara-perkara yang partikular begitu, kemudian menyambung-nyambungkannya, membaca itu sebagai sebuah kesimpulan apa yang sedang terjadi secara katakanlah format begitu ya, secara teori. Apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi secara detail, kemudian bagaimana masa depan peperangan ini dan lain sebagainya, itu bukan ekspertis saya tidak tahu. Cuman kemarin ada seorang yang diundang oleh TV One, itu namanya Faisal Assegaf, yang mana saya rasa itu dari Ba'alwi ya. Saya sedang mencari tahu apakah yang bersangkutan ini Ba'alwi atau bukan. Cuman yang jelas dia bukan mukimat begitu. Itu yang jelas tuh. Nah, ini saya mau membaca dari mana? Saya membaca dari peran kita ya sebagai negara muslim terbesar di dunia di dalam geopolitik, katakanlah pertempuran antara Islam dan selain Islam. Karena memang bisa dikatakan miris sebetulnya tatkala kita ini menyesat-nyesatkan Syiah, kemudian Syiah itu secara negara diwakili oleh Iran, kemudian yang berada di garda terdepan sekarang untuk melawan Israel adalah Iran. Ini sangat menyedihkan ya. Jadi kita sebagai mayoritas, katakanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah yang mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu negara muslim terbesar pun sebelum dikalahkan oleh Pakistan itu Indonesia. Tidak ada andil sama sekali, baik di dalam dukungan politik begitu secara nyata atau dukungan militer, tidak ada sama sekali. Ya kita tidak bisa menyalahkan hal itu ya. Cuman kalau misalkan kita melihat kenapa negara-negara barat, kemudian negara-negara Zionis itu sangat ketakutan sekali Islam muncul, kita bisa melihat satu negara yang katakanlah minoritas secara teologi itu bisa memporak-porandakan Israel yang mereka itu suka menggembar-gemborkan diri sebagai negara yang paling maju, menggembor-gemborkan diri sebagai negara yang militernya itu paling kuat. Ternyata menghadapi satu negara saja yang minoritas di dalam Islamnya yaitu Syiah, mereka sudah kelabakan. Nah, dan tidak perlu dilihat dengan kepakaran ya, bahwa negara-negara Arab yang lain itu sampai saat ini minimalnya mereka itu diam. Dan saya juga tidak mau membicarakan apa alasan dibalik diamnya mereka begitu secara geopolitik, itu bukan ekspertis saya. Cuman yang mau saya lihat kembali di sini negara-negara superpower yang
katakanlah mereka itu Islam atau orang-orang Muslim yang mana kebetulan mereka juga Sunni, itu pada diam semua begitu. Nah, saya mau menarik ini kepada perilaku kita nih sebagai Muslim yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini saya lihat kompleks ya, kalau dilihat dari kacamata Muslim. Jadi kita ini Islam secara secara populasi begitu. Secara populasi kita ini dimasukkan ke dalam kelompok Islam, kelompok Muslimin. Kemudian secara ibadah sehari-hari juga kita dimasukkan ke dalam kelompok Islam, kepada kelompok Muslimin. Tetapi secara bernegara atau secara berorganisasi, kita ini kan nasionalis begitu. Dan nasionalisme ini dibangkitkan secara membabi buta di setiap kesempatan. Karena memang negara Indonesia ini adalah negara kesatuan, Republik Indonesia, yang mana landasannya juga adalah nasionalisme begitu, bukan keagamaan. Nah, ini sedikit banyak kan memperlemah posisi muslimin di kancah perpolitikan global, karena kita tidak memiliki ikatan emosional sebagai orang-orang muslim, misalkan dengan orang-orang yang ada di Gaza misalkan, atau sekarang dengan orang-orang yang ada di Iran. Itu tidak memiliki ikatan emosional yang diperkuat dengan legal formal secara bernegara, yang mana pada akhirnya kita itu hanya meributkan berita-berita yang ada. Jadi betapa banyak, coba sekarang kita lihat di dalam media sosial, perhatian yang tertuju kepada perang antara Iran dan Israel ini. Itu sangat banyak sekali dan sangat terasa sekali begitu ya, perhatian yang tersedot ke situ. Cuman apa secara real yang kita berikan, kontribusi kita sebagai umat muslim? Tidak ada. Bahkan mungkin doa pun ya tidak. Bahkan mungkin ada senjata yang paling kuat bagi umat muslim, yaitu doa, itu pun mungkin tidak. Karena sekarang siapa, sudah tidak ada yang mengkoordinirnya lagi. Saya masih memiliki masih memiliki impian bahwa orang-orang seperti Habib Rizik itu, kalaupun lah misalkan ya Habib Riziknya sekarang sudah dilemahkan, itu muncul ke permukaan satu atau dua orang sebagai pengganti, karena mereka-mereka ini setidaknya secara emosional itu bisa memberikan pengikat yang lebih erat bagi kita kepada orang-orang yang sedang di dalam perjuangan yang mana mereka itu sama-sama muslimnya begitu. Nah, itu salah satu impian yang mana sekarang itu kan sudah pecah belah tuh sama kaumnya si Mukimad. Nah, saya mau melihat begini sekarang. Melihat secara mikro saja ya. Melihat secara mikro keadaan muslim yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat kan, mau tidak mau kita katakan bahwa keadaan ekonomi kita, ini kita melihat secara lokal saja di Indonesia ini. Mau tidak mau kita melihat bahwa keadaan ekonomi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Dan hal itu bisa dilihat dari menurunnya kurban yang dilaksanakan kemarin. Itu rata-rata menurun tuh di setiap daerah itu. Malah ada yang tadinya kurbannya 600 ekor itu merosot sampai 300 sampai 400 ekor sampai 200 ekor malah begitu. Yang biasanya kalau skala yang paling kecil di RW misalkan ya, yang biasanya ada 7 atau 8 sapi, ini sisa 3 atau 2 sapi begitu. Berarti kan ada kemerosotan. Sehingga mau tidak mau kita melihat bahwa individu-individu muslimin yang ada di dalam skala terkecil itu lebih atau sedang di dalam keadaan defense mode, sedang di dalam keadaan defensif dan memikirkan keadaan ekonomi masing-masing. Yang mana pada akhirnya potongan-potongan puzzle muslimin yang sedang ditekan secara ekonomi itu tidak akan memikirkan isu-isu yang lebih besar daripada itu. Yang mana kita lihat juga sekarang kan di dalam
percaturan nasional, kita melihat negara ini juga sedang dikapling-kapling oleh elit-elit yang mereka ngatur di atas sana begitu ya. Bukan yang di atas itu, bukan yang di atas. Sebagaimana omongannya orang-orang Wahabi begitu. Maksudnya bukan Allah, bukan. Maksudnya sedang dikapling-kapling sama orang-orang yang katakanlah saat ini sedang mengelola negara begitu. Ini kita sedang menyaksikan hal itu dan mulai nampakkan satu persatu. Sehingga pada akhirnya kita ini benar yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya banyak yang akhirnya Islam itu banyak, Muslimin itu banyak, tetapi banyaknya itu hanya seperti buih di lautan, tidak memiliki peran sama sekali di dalam percaturan politik global begitu. Nah, yang mana pada akhirnya apabila keadaannya sudah seperti ini, kita itu harus memiliki kompas masing-masing kan, harus memiliki tujuan masing-masing nih. Apa sih yang sebetulnya bisa kita laksanakan begitu? Sebagai seorang muslim, ya bukan sebagai komunitas muslim dulu ya, karena sebagai komunitas muslim ini memerlukan satu pemimpin yang memang bisa membawa Islam berada di front paling depan untuk memberikan sedikit banyaknya pengaruh terhadap perpolitikan global. Dan pemimpin itu sekarang sedang absen, sedang tidak ada begitu. Ya siapa mau kita bilang? Ya nggak ada. Dan secara legal formal pun tidak akan ada yang bisa memang untuk sampai ke arah sana. Jadi pada akhirnya yang bisa kita lakukan dulu sebagai individu di dalam percaturan yang katakanlah genting ini, kita sedang berada di dalam sejarah nih, menyaksikan Perang Dunia Ketiga. Itu yang saya katakan sekali lagi, setidaknya dikatakan secara terang-terangan oleh Syekh Hamzah Yusuf. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Ya, itu dan itu bukan hal yang insignificant ya, bukan hal yang tidak signifikan di dalam realita begitu. Kalau misalkan kita mengatakan ya memang kita tidak bisa memiliki kontribusi misalkan begitu ya, secara teknologi tidak bisa karena PR kita ini terlalu banyak, dan sebagai komunitas kita tidak memiliki keteraturan sama sekali. Tidak ada imamnya sekarang kita itu. Lah siapa imamnya? Nggak ada. Ya Habib Rizik dikatakan kan imam besar Habib Rizik itu nggak punya kekuatan politik begitu, tidak bisa apa namanya memberikan kontribusi secara aktual. Jangankan di dalam percaturan politik global, di dalam percaturan politik nasional pun tidak bisa. Yang mana pada akhirnya kita itu sekarang seperti kambing-kambing, seperti domba-domba yang sedang diburu oleh serigala-serigala. Ya, dimakan sekarang kita itu. Nah, jadi memang pada akhirnya kita harus mengembalikan hal ini kepada senjata yang paling senjata yang paling kuat bagi seorang mukmin, yaitu doa. Yang coba saya sampaikan di sini adalah belum ada sampai saat ini secara nasional begitu ya yang katakanlah memantik hal ini. Jadi ayo misalkan kita galakkan kunut nazilah di setiap sholat kita, misalkan nggak ada, siapa coba? Kalaulah ini misalkan keluar dari seseorang yang memiliki katakanlah otoritas ya di dalam agama di negara kita ini, mungkin mulai besok lusa itu sudah ramai tuh kunut nazilah di setiap masjid. Cuman kan sampai saat ini tidak ada. Yang mana pada akhirnya kita harus memulai dari individu kita begitu, mendoakan supaya muslimin mendapatkan kemenangan. Jadi perang ini pada akhirnya yang terjadi di antara Iran dan Israel memang sedang di dalam titik yang lumayan tepat kalau kita melihat itu ya. Jadi Iran itu menyerang Israel kan bukan tanpa perhitungan tuh. Kita lihat orang-orang atau negara-negara yang bisa membantu Israel itu sedang sibuk dengan urusan domestik mereka sendiri. Yang mana sampai saat ini sudah
3 hari mungkin ya, atau 4 hari. Sampai saat ini belum ada political will dari sekutu-sekutunya Israel itu untuk katakanlah membantu Israel kemudian menyerang Iran, baik dari negara Arab atau di luar negara non-Arab. Cuman besok lusa ini bisa terjadi. Dan kalau misalkan itu sampai terjadi, kita kehilangan wajah sudah. Muslimin itu kehilangan wajah secara politik global. Yang mana sekarang itu mau tidak mau kita akui sedang diwakilkan atau sedang ditunjukkan oleh Iran. Nah, jadi lucunya kan, Islam secara teologi itu mayoritas diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi secara politik ini sekarang sedang diwakili oleh Syiah, oleh Iran itu. Ini satu hal yang miris ya, menyakitkan. Kalau misalkan ini jadi tameng terakhir bagi wajah muslimin, ya sudah, kita itu secara geopolitik habis. Kita melihat Turki ya belum menunjukkan sikap. Kalau kita nunggu Arab Saudi, Qatar dan negara-negara seperti itu mungkin sudah menjadi proksinya US dari dulu begitu ya. Nah, itu dari geopolitik global. Cuman kalau kita mau menarik kembali kepada diri kita, orang yang tidak bisa melihat kejernihan bahwa kita ini sekarang sedang tidak memiliki sosok ya, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, berarti kan sudah rusak tuh. Ahlussunnah wal Jamaah ini, Aswaja ini sudah rusak dalam pengertian apa? Bukan secara teologi ya, tetapi sudah rusak dalam pengertian kancah politik global. Kita tidak memiliki wajah itu. Asy'ariyah Maturidiyah itu diwakili oleh siapa? Yang nggak ada. Yang ada kemarin Taliban itu kan, Hanafi, Maturidi itu belum nampak, tariknya belum nampak. Ya mungkin karena permasalahan domestik mereka juga banyak. Kita lihat di Indonesia masih ribut masalah nasab, ribut masalah organisasi. Ini ribut masalah Thoriqoh. Ini sedang. Jadi kalau kita tidak melihat ini adalah permainan permainan katakanlah intelijen global begitu ya, untuk ngacak-ngacak umat muslim, sepertinya kita itu sedang buta ya, ya, mau tidak mau kita katakan seperti itu. Nah, ini sebagai penutup ya, semoga video ini ada faidahnya untuk kita nih. Apa yang harus kita lakukan begitu? Deadlock kan akhirnya kan, mentok. Kalau ini dibaca dengan kacamata realistis ya. Kalau dibaca dengan kacamata realistis, tidak akan ada yang bisa menyatukan Muslim, Asy'ariyah Maturidiyah begitu, Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali Al-Imam Mahdi. Saya rasa begitu. Itu yang mungkin secara kita katakan hal yang paling realistis. Kalau kata orang Sunda mah ku aral-aral teuing gitunya, moal matak bisa dibenerkeun, bukan putus asa sebetulnya. Ya, cuman ya siapa lagi begitu? Orang yang pada waktu satu malam itu bisa menyatukan orang-orang yang memang masih berada di dalam kebenaran begitu. Yaitu Al-Imam Mahdi mungkin yang bisa menyatukan kita. Ya, siapa dan di mana, apakah sudah lahir atau belum, ya kita juga kan tidak bisa memastikan hal itu. Yang mana pada akhirnya itu adalah harapan. Jadi itu adalah secercah harapan lah yang bisa kita gantungkan ya kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau ditarik kepada pribadi masing-masing, saya rasa memang ini adalah zamannya, waktunya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dahulu. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut. Saat ini itu adalah masa di mana kita itu sudah seharusnya diam di rumah masing-masing, luzumul buyut, wa zamanus sukut begitu. Harus banyak menutup mulut dalam pengertian memperbaiki diri sendiri, mempersiapkan akhirat kita, karena ya pada akhirnya akhirat inilah yang penting begitu. Insoflah kepada diri sendiri, pergunakan akal
yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bijak dengan tajam, karena pada akhirnya semua akan kembali secara adat begitu ya kepada akal kita. Kita lihat bagaimana kemajuan teknologi itu berawal dari akal-akal yang cerdas. Kita lihat bagaimana kemajuan ekonomi juga berawal dari akal-akal yang cerdas. Sedangkan kita sekarang, kecerdasan akal ini yang mana sudah ditashih dan ditahqiq oleh ilmu mantik itu tidak diajarkan. Jangankan di dalam wilayah SMP SMA, di pesantren pun sudah tidak banyak yang menguasai hal itu. Jadi ini harus dikembalikan ketajaman berpikir sehingga kita bisa melihat realita itu dengan tajam. Kemudian kita juga bisa kembali melakukan riset-riset yang bisa sedikit banyak begitu ya, mengembalikan kiblat pengetahuan kepada muslimin. Dan kalau itu misalkan sampai terjadi, karena sekarang orang-orang nih mungkin selama 5 atau 10 tahun ke depan ini akan sibuk pada dua perkara saja begitu ya, ya pada peperangan secara media dan peperangan secara fisik. Itu akan muter di situ saja. Nah, kita punya nih waktu untuk mempersiapkan generasi mantiki, generasi yang memiliki pola pikir yang jernih, yang brilian. Dan kalau itu sampai terjadi, kemudian kita sebagai umat bisa bangkit untuk mengembalikan kiblat pengetahuan kepada muslimin, saya rasa ya tidak perlu Imam Mahdi bisa dipending dulu tuh. Bisa masih kembali kepada kejayaan muslimin. Jadi di dalam perang saat ini kita tidak bisa berbuat banyak selain berdoa, tetapi untuk jangka panjang kita bisa mengaktifkan kembali, mengembalikan kiblat pengetahuan kepada orang-orang muslim, sehingga di dalam kancah 20-30 tahun yang akan datang kita memiliki generasi yang tajam di dalam berpikir, yang bisa mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan baru, yang mana apabila kiblat pengetahuan ini kembali kepada muslimin, insya Allah masa depan duniawiyah kita itu cerah. Ya, ala kulli hal, kembali kepada diri masing-masing dulu. Bedakanlah yang benar dan yang salah. Jangan sampai kita itu berada di sisi orang-orang yang salah. Karena saat ini adalah saat di mana dajjal-dajjal kecil sedang mulai berkeliaran, dan apabila kita tidak cermat dan tidak hati-hati, naudzubillahi min dzalik, kita bisa dimakan oleh salah satu dari mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita doakan mudah-mudahan muslimin yang ada saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kejayaannya, kembali kepada khairu ummah yang terbaik. Karena jika Zionis itu melawan satu negara saja yang minoritas sebagai muslimin sudah kelabakan, apalagi kalau muslimin di dunia ini bisa kembali kepada satu komando yang memiliki kekuatan politik dan selainnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.